Beberapa waktu yang lalu ada viral sebuah pernyataan saya bahwa di era reformasi ini korupsi semakin meluas. Korupsi semakin meluas. Itu pernyataan saya pada tahun 2017. Jauh sebelum saya jadi menteri. Itu viral lagi. Orang yang iseng tanya, apakah Pak Mahfud sesudah menjadi pejabat mau meralat pernyataan ini? Apa tidak malu ada di era seperti sekarang? Katanya korupsi sekarang makin luas, lebih meluas di zaman Orde Baru. Saudara, saya katakan saya tidak akan meralat, karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang nih, hari ini korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak akan semakin besar atau apa jumlahnya, meluas. Orang harus paham ini agar tidak selalu menyalahkan pemerintah ini kok diem aja gitu. Pemerintah tuh goblok gitu. Kok BLBI dibiarkan berjalan sampai begitu lama 20 tahun. Saya bilang Pak Jokowi baru jadi presiden 6 tahun, saya baru jadi menteri 1 tahun. Kalau 20 tahun berarti 16 tahun sebelumnya itu bukan urusan kita. Kita justru diwarisi limbah. Lalu yang disalahkan pemerintah, orang koruptor kok dibebaskan? Lah yang bebaskan itu pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Sahabat Palantarang Mudo di mana saja Anda berada, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Palanta yang kami banggakan, di awal video ini kita sudah menyaksikan potongan video di mana Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SH SUMIP Menko Polhukam di Kabinet Kerja pada hari ini menyatakan bahwa kondisi korupsi di Indonesia itu sudah lebih meluas, dan itu disampaikan beliau dalam videonya yang lengkap ketika ada acara di UGM, bahwa itu lebih parah lagi dibandingkan dengan masa Orde Baru. Dan tentu saja ini adalah kondisi yang memprihatinkan bagi kita semua. Dan sebelum ini juga kita diributkan dengan ada rencana dari pemerintah yang akan mengenakan pajak terhadap bahan pokok seperti beras, gula, telur, dan seterusnya yang mengguncang perdebatan, dan tentu saja ini menjadi pertanyaan. Dan kita tahu dan paham bahwa sumber pendapatan negara itu ada 3. Yang pertama adalah pajak itu sendiri, kemudian yang kedua adalah pendapatan negara bukan pajak, kemudian yang ketiga dana hibah. Tentu saja sebagai rakyat kita menjadi kecewa ketika uang pajak yang kita bayarkan kepada negara yang digunakan untuk membangun negara ini, membiayai roda pemerintahan ini, dikorupsi oleh orang-orang yang memiliki kesempatan berkuasa atau yang memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi itu. Nah, tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat miris bagi kita.
di kondisi ini terjadi begitu meluas pada hari ini. Ketika KPK dibentuk, kemudian ada lembaga kepolisian, ada lembaga kejaksaan, ternyata ini tidak mampu untuk mengurangi korupsi itu sendiri. Malahan kalau kita menumpang kepada apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, itu malahan semakin meluas. Maka beliau menyampaikan bahwa korupsi itu sampai kepada tingkat yang paling terendah, di mana dana itu sudah di-share ke tingkat desa. Nah, di dalam wilayah Republik Indonesia ada 4 sistem pemerintahan kita dibagi berdasarkan kewenangannya. Ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan provinsi, kabupaten, dan desa. Masing-masingnya memiliki pendanaan. Dari pusat ada APBN, kemudian di provinsi ada APBD provinsi, kemudian di kabupaten ada APBD kabupaten kota, dan di desa ada dana desa yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau nagari di Sumatera Barat. Nah, salah satu yang menjadi pilar yang hari ini menurut pendapat kami di Palanta yang menyebabkan meluasnya atau masifnya korupsi ini adalah matinya gerakan social society. Masyarakat sebagai kekuatan social society hari ini tidak begitu masif dalam mengawasi. Artinya masyarakat hanya diam dengan apa yang terjadi di dalam negeri ini. Kalau misalnya di dalam pidato Profesor Mahfud MD itu, kalau dulu korupsi di zaman Orde Baru itu terstruktur, dikendalikan, dan itu dilaksanakan setelah diketuknya APBN. Akan tetapi pada masa reformasi ini, setelah demokrasi yang menjadi pilihan kita ini, korupsi itu sudah terjadi sebelum dan sesudah dilaksanakannya penetapan anggaran. Artinya terjadi sebelum ditetapkannya APBD itu atau APBN, terjadi deal-deal yang dilakukan oleh para yang mempunyai kepentingan untuk berkorupsi itu. Nah, ini menjadi sebuah keprihatinan kita. Di sisi lain, kita juga menyaksikan bahwa gerakan-gerakan yang melemahkan KPK begitu kuat. Dan salah satu kekuatan civil society yang berusaha untuk mengembalikan, menyemangati kekuatan dari masyarakat untuk peduli terhadap pemberantasan korupsi ini, itu melakukan pembuatan film Endgame, di mana mengisahkan apa yang terjadi di KPK pada hari ini. Terjadinya 75 orang dari anggota penyidik dan lain-lain di KPK yang tidak diloloskan untuk menjadi ASN di KPK. Nah, kondisi ini tentu saja sangat memperhatikan. Karena itulah kekuatan civil society, kepedulian masyarakat, kepedulian kita terhadap penyusunan anggaran mulai dari tingkat nagari atau desa, kemudian APBD di tingkat kabupaten, APBD di tingkat provinsi, dan kalau mungkin APBN itu tidak terjangkau bagi kita, dan mungkin itu biarlah teman-teman yang ada di Jakarta yang mengawasinya, yang memeriksanya. Namun untuk di tingkat kita yang terjangkau, mari mulai kita pahami bagaimana mekanisme penyusunan anggaran belanja daerah itu, bagaimana disusunnya dana desa itu, bagaimana disusunnya dana APBD di tingkat provinsi itu. Dan ini banyak masyarakat atau orang-orang yang
tidak paham. Dan dana APBD itu merupakan yang bersentuhan langsung dengan kita, masyarakat yang ada di daerah. Kalau APBN, ya tentu dana di daerah ini berasal dari APBN, tetapi yang akan kita rasakan itu adalah bagaimana dana APBD itu dikelola, dimanajemenkan dengan baik oleh pemerintah daerah, dan itu akan terasa dengan kita. Saudara, sahabat Palantarang Mudo di mana saja berada, kepedulian kita terhadap penyusunan anggaran ini sangat penting. Banyak masyarakat yang mungkin hari ini sudah jenuh dengan kondisi-kondisi simpang siurnya, hingar-bingarnya politik ini. Namun, hal itu tidak boleh menyebabkan kita antipati. Karena bagaimanapun kebijakan politik itu lahir, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan kehidupan kita, semuanya melalui proses politik. Kita tidak usah jauh-jauh dalam hal-hal yang besar misalnya. Seperti tadi yang kita sampaikan, bahwa garam, beras, gula yang menjadi kebutuhan hidup kita, semuanya terjadi karena proses politik. Kemudian terjadinya turunnya harga, inflasi dan seterusnya di dalam bidang ekonomi, semuanya berkaitan dengan kondisi politik. Jadi antara ekonomi dan politik itu adalah dua sisi mata uang yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Karena itu kita perlu menghidupkan kembali kepedulian kita. Dan perlu masyarakat untuk memahami dan menyuarakan itu. Pemilu 2024 hitungannya tidak akan begitu lama lagi. Jadi mulailah dari sekarang kita mengawasi, melihat partai mana yang sebetulnya bersungguh-sungguh di daerah ini yang berkaitan dengan kita, yang memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Ada anggota DPRD yang tidak pernah turun ke dapilnya, ada anggota DPRD provinsi yang tidak pernah turun ke dapilnya. Kalaupun mereka reses dibungkus dengan kepentingan-kepentingan tertentu misalnya. Dan jangan pilih lagi partai yang tidak pernah peduli kepada kepentingan masyarakat, yang tidak bersuara terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Jangan pilih lagi partai yang hanya hadir di tengah masyarakat itu ketika menjelang pemilu. Mari, karena bagaimanapun juga orang-orang yang terpilih atau yang kita berikan suara itu, merekalah yang menentukan bagaimana kebijakan-kebijakan itu lahir. Perencanaan disusun di DPRD dan di pemerintah daerah, dan kemudian ketika ini sudah diputuskan, itu akan dijalankan. Ketika dia sudah diundangkan, itu akan dijalankan. Karena itu masyarakat kita perlu berperan aktif, memahami, menyadari bahwa apa yang mereka putuskan itu adalah menyangkut terhadap kehidupan kita masyarakat. Dan kita tidak mau bahwa negeri ini tetap tertinggal dengan negeri-negeri lain, dengan negara-negara lain, disebabkan karena korupsi, disebabkan ketidakbenaran dalam menyusun, memanage pemerintahan. Dan mari berhenti untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Jangan lagi kita mau menjual suara yang kita miliki dengan harga 200.000, 300.000, dan mari saling mengingatkan karena dampaknya itu akan sangat panjang. Biaya kos politik yang mahal salah satu penyebab terjadinya korupsi. Siapa sebetulnya, kalau kita mau jujur untuk melihat ini, biaya yang dikeluarkan sekian banyaknya, sekian besarnya, dan itu tidak
terpenuhi atau terkembalikan dengan gaji yang diterima. Tentu saja ini akan memicu orang-orang yang punya kesempatan untuk mengembalikan kembali dengan biaya modal yang dikeluarkan dengan cara-cara yang tidak benar. Karena itulah kita menginginkan bahwa korupsi di negeri kita ini bisa semakin berkurang, tidak meluas seperti apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, dan itu tidak akan cukup dengan kekuatan yang ada karena jumlah daripada penegak hukum terbatas, jumlah kasus yang begitu banyak, model-model praktek yang telah berkembang sedemikian rupa. Tanpa ada kekuatan, tanpa ada keikutsertaan masyarakat untuk mengawasi itu semua, maka korupsi ini tidak akan pernah teratasi. Mulai kita perhatikan dari proyek-proyek yang dibangun, dari kualitas proyek yang dibangun, betapa banyak misalnya di daerah-daerah lain, di daerah-daerah sini juga, mungkin di daerah lain juga ditemukan proyek-proyek yang dibangun yang tidak bermanfaat. Ada trotoar yang dibangun, dibongkar, dipasang lagi, kemudian irigasi yang dibangun, sebentar sudah runtuh, kemudian sanitasi, dan banyak proyek-proyek yang mubazir yang di situ sebetulnya adalah peluang-peluang yang terjadi kong kaling kong dalam pelaksanaan, dalam penyusunan dan seterusnya. Dan ini perlu kita awasi bersama-sama. Karena bagaimanapun itu adalah uang kita, uang rakyat, dari pajak yang kita bayarkan, dari pajak yang dikumpulkan. Dan para pejabat sebetulnya hari ini sudah memiliki fasilitas yang cukup untuk bekerja, cukup untuk biaya hidup, dan kita rakyat tidak semuanya yang hari ini kehidupannya lebih baik. Karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama punya semangat untuk mengawasi ini, karena bagaimanapun kepedulian kita sangat penting artinya untuk pemberantasan korupsi ini. Mudah-mudahan ini bisa menggugah kita semua dan bermanfaat. Sekian dari kami Palantara Mudo. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.